belum ada yang datang. Sepi amat ini. Selamat pagi Dokter Lula. Pagi, Ti. Kok tumben sih, Ti? Ih, Dokter Lula lagi baca apa sih? Ini penting loh makanan-makanan ya. Biasalah. Alirannya Dokter Pai. Oh gitu, Dok, aku mau nanya deh. Jadi kan temen Uti tuh ada yang lagi hamil nih, baru hamil. Ya bagus dong. Dia tuh nanya, ada nggak sih cara biar tahu tuh kayak posisi janin sama tuh janinnya tuh sehat atau enggak gitu. Memang udah berapa lama nih hamilnya? Kalau nggak salah sih sekitar 5 mingguan deh, Ya Dok. elah baru 5 minggu aja anak pertama ya, Tia. Iya, anak Biasa pertama. lah kalau anak pertama Jadi kan rewel banyak itu nanya-nanya pertanyaannya ya. mulu, kan itu juga nggak tahu, Gini lupa. loh, sebetulnya kan begitu ketahuan hamil dia datang ke dokter kebidanan. Nah ada yang namanya antenatal care yang dia harus ngikutin tuh. Ntar misalkan baru ntar lama-lama makin sering kejadiannya dari yang sebulan sekali. Di sana juga biasanya nanti kita akan periksa USG, screening dan lain-lain lah pokoknya. Ikutin dokter kebidanannya aja. Iya, tapi dia tetap nanya-nanya juga ke aku, tolong tanyain dong ke dokter Lula dong gini gitu. Makanya aku sampein. Oh berarti kayak misalnya tuh kayak ada di apa dicek USG dulu kayak gitu ya? Semua diperiksa lah pasti. Jadi setiap sebulan tuh mesti kontrol kayak gitu ya Dok ya? Kalau tiap bulan itu kontrol itu bukan cuma memang harus USG, bukan. Udah pasti memang kan yang namanya antenatal kan mesti. Nanti kalau udah deket-deket mau kehamilan malah seminggu sekali, malah lebih cepat lagi. Gitu. Emang Uti dulu nggak begitu waktu hamil? Ya gitu, cuman namanya udah 6 lupa tahun yang lalu ya? udah lupa Dok, makanya. Dia ngomong-ngomong Mas Bruno kemana sih? Dia belum. Mantap banget itu nasi uduknya. Sambelnya itu loh. Bisa Pedesnya tuh begitu pas ya, gitu. Vin. Sambal kacang-kacang gimana gitu ya. Enak banget, habis pada ngapain makan ya? Kok Di nggak luar pada ya? bawain sih? Tahu. Ya, kan udah sarapan. Kan biasa udah sarapan duluan biasanya juga. Duduk deh, silakan Tuh, deh. nih. Hari ini tuh kita mau ngomongin mengenai Bukan. kan Saya saya bukan dokternya. Maaf. Persiapan kehamilan, screeningnya apa aja. Terus nanti yang datang itu ada dokter kebidanan sama dokter anak. Pas banget kan? Iya, Kan biasa gini kan ya keluar ngek bunyi ya. Pindah deh tuh ya setelah dari dokter kebidanan pindah ke dokter anak. Makanya perlu Udah. screening ya Kak ya. Perlu Itu screening, screening bukannya itu dok yang listrik ketika turun naik. Itu screen. Oh, Screening iya. udah nih bahasa Inggris ya. Apa tuh? Screen itu kan artinya apa? Layar. Layar. Iya kan Ini- jadi pelayaran. Oh pelayan. STM. Oh itu Pelayaran. pelayaran dong sekolahan. Nggak bener nih. Coba ya, oke ya. Nanti kalau Uti mau tanya juga boleh ya Siap, Tia. aku Kan tanya-tanya. sekalian bukannya Uti mau punya anak juga lagi Ya yang makanya tadi aku kedua. mau nanya sama Nambah. dokternya langsung. Iya. Iya udah saatnya lah. Jadi kita buka dua cara ya. Oke, aku ke depan ya Dok ya. Siap-siap. Oke dok. Seperti biasa, terima kasih. Oh, oke ya. Halo Indonesia, selamat pagi apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal apa yang tadi Uti tanyain ya. Betul. Soal screening persiapan kehamilan, jadi sebelum lahir nih bayinya, dan setelah bayinya lahir mau diapain nih screeningnya. Betul. Biasanya yang begini nih yang ribet banget adalah mama-mama muda anak pertama lagi bener hamil banget. gitu ya. Tapi kan? bapak juga kadang-kadang ribet juga kok. Oh, bapak juga ribet. Mikirin abis berapa nih kira-kira. Ya itu malah lain ribetnya di ceritaannya situ. ya. Iya. Seperti biasa pemirsa boleh nanya langsung ke sini nanti di segmen 3. Telepon langsung ke sini ya. Nomor teleponnya jangan lupa catat dulu sekarang ya. Yes. 5743476 buat Jakarta. Luar Jakarta ya 0215743478 plus tambahannya ada Instagram juga @halodokter.tvri. Yang Iya. ditanya siapa aja? Ada dua narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama ada Dr. Muhammad Haikal, spesialis obgyn ya, kandungan dan kebidanan. Kan tadi kan kalau sebelum lahir tuh anaknya tuh, Iya. nah begitu lahir kan operan tuh. Pindah langsung Iya, ke- operan ke dokter anak. Ada Dr. Lucia Nauli Simbolon, spesialis anak. Oke. Jadi siap-siap ya, catat dulu pertanyaannya. Nanti kita setelah jeda kita akan bahas semuanya di segmen Yes. 3. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena nasihat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena nasihat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal gimana nih kita bisa screening untuk persiapan kehamilan sama pas baru lahir. Dari persiapan kehamilan. Jadi dari sebelum hamil dong. Sebelum hamil. Dari sebelum hamil, hamil sampai punya anak. Iya. Jadi yang bahagia nanti bukan cuma orang tuanya aja. Dokter kebidanan bahagia, ngasih ke dokter anak, kalau anaknya lebih bahagia lagi. Oh oke nih anak sehat. Anaknya gitu. sehat gitu, lebih gampang kan nanganinnya Lebih jadi gampang. kan. Kalau gitu kita mulai dari dokter kebidanannya dulu. Udah Yuk, kelihatan juga sih sudah dokter terlihat Haikalnya. di ujung sana ada Dokter Muhammad Haikal. Dok silakan dok. Spesialis obgyn, silakan Dokter Haikal. Obstetri dan ginekologi. Silakan Iya. duduk Iya. Dok. Putih langsung mau nanya ya. Tadi Langsung katanya ada yang mau dokter, aku pengen ditanyain banget katanya nanya nih barusan. Dok. Ada nggak cara supaya punya anak
perempuan. Emang Ada semua cara-cara anaknya laki, tips. Ti? Aku pertama laki, nah aku kedua pengen anak perempuan nih dok. Ada nggak tipsnya dok? Makanannya apa gitu Entah kan? makannya atau entah dari posisinya gitu. Waduh, posisi apa? Maksudnya posisi kekuasaan bagaimana? Gimana, Posisi Dok? ya. Jadi sebetulnya Semuanya sih, hal itu sih nggak berpengaruh antara position seks dan makanan. Tapi yang berpengaruh itu adalah bagaimana kita melakukan program hamil seperti teknologi reproduksi berbantu, seperti inseminasi maupun bayi tabung. Tapi memang inseminasi kita boleh pesan gitu dok, yang anak perempuan aja gitu misalkan. Iya, itu kan kita sebut sex selection Iya. namanya. Sex selection itu bisa dicapai dengan 2, inseminasi dengan keberhasilan sekitar 70%. 70%. Satu lagi? Satu lagi dengan menggunakan bayi tabung, tentunya dengan teknologi tambahan yaitu pre-implantation genetic testing for. Ini kayaknya episode selanjutnya Iya, kayaknya ya. sama gitu. Iya. Nah kalau untuk makanan, kalau untuk cewek kan biasanya katanya ibunya selalu harus banyak makan sayuran. Sayur, Kalau cowok kan daging, itu benar apa mitos dok? Ya sebetulnya itu dari penelitian tahun 40-60-an lah ya, cuma sebetulnya tidak applicable untuk saat ini, tidak terbukti. Jadi keberhasilannya ya paling 5%, 10% dia sama juga bohong jadinya. Balik lagi kita serahkan semuanya sama. Nah, berdoa aja. Oke dok, terima kasih Betul, banyak dok. sama-sama, Mari, dok. Uti. Nanti ya dokter Iya. Hekalnya kita bahas mengenai hal itu. Karena kayaknya banyak banget tuh yang anaknya misalkan udah 5 laki semua, pengen perempuan. Iya. Iya, iya betul. Kenapa kamu pakai Bisa anak kamu next juga Enggak, gitu ya? enggak. Aku 3 kan laki semua soalnya. Oh, 3 yang dari orang tua aku maksudnya. Nah, pengennya punya anak perempuan. Itu barangkali yang perempuan semua pengen punya anak laki, penerus lah gitu ceritanya Nah, ya. betul. Nah, Mungkin nanti bisa ya dibahas pemirsa ya, berikutnya. itu nanti kita simpen dulu Ya, untuk kita episode save dulu. berikutnya. Kalau Betul. sekarang mas screening dulu aja deh. Dok, Betul. berarti ada screening dari awal kita mau hamil. Maksudnya gini, kan saya belum hamil. Orang kan ke dokter kebidanan tuh kalau udah hamil dong. Betul. Nggak mens, berapa kali, kita hamil nih kali ini gitu. Cek-cek sendiri, yuk ke dokter kehamilan. Nah, tapi kalau misalkan kita belum hamil, kita ngecek, ada memang ceknya. Atau baru mau nikah misalnya, bisa nggak? Iya, ya, jadi sebetulnya paradigma yang ada di masyarakat sekarang mesti dirubah. Bahwa datang ke dokter kandungan itu bukan saat hamil atau saat ada masalah. Jadi gimana dong dok? Tapi yang kita utamain adalah prevention. Itu namanya premarital screening atau preconception screening. Kalau Oke. premarital sebelum nikah, Nikah. kita Sebelum udah nikah. screening. Betul. Kalau yang satu lagi setelah nikah, kita screening nih sebelum kita punya hamil. Betul. Ntar dibahas dong dok sama netizen. Waduh, Oh, gitu, belum gitu, nikah gitu, udah ke gitu. dokter kehamilan, nih ke dokter kebidanan. jadi apa coba bahan gibahan ceritanya? itu dok kalau begitu. Hamil Gibah, ya. pasti. Kan di kepalanya masyarakat masih gini, kalau ke dokter kebidanan tuh pasti hamil. Makanya dokter kehamilan ngomongnya aneh gitu biasanya. Ternyata nggak gitu ya dok? Enggak lah, kan kebidanan dan kandungan, enggak mesti Kebidanan hamil. kandungan belum tentu dia hamil. Ya kalau gitu pakai aja kaos gitu kan, saya belum hamil gitu. Iya, nggak perlu tapi kita perutnya apa. gendut. Ya. Oh iya. Dok, silakan dok. Iya. Kita punya materi kan dok ya? Punya. Silakan dong. Kita keluarkan materinya. Saya berdiri aja. Iya boleh. Iya, boleh berdiri, Dok. Nah, silakan. Sebentar ya dok, ini kayaknya masih belum keluar nih dok. lagi OTW dok, slide ya Nah, bentar ini dulu. masih agak tidak terlalu jelas, masih Iya. agak. Jadi intinya dok, kita akan ngebahas screeningnya dari mulai tadi premarital sama prekonseptual atau konseptual aja. Betul. Jadi yang kita bahas saat ini adalah preconception care. Jadi orang yang sudah sudah menikah, lalu ingin punya anak, ingin program hamil gitu. Berarti- Gimana cara mempersiapkannya? Ini Oke. berlaku juga barangkali gini sama orang yang kayak tadi Uti, udah Betul. 5 tahun, 6 tahun nggak punya anak, terus mau punya anak lagi juga bisa dong. Bisa dong. Karena pokoknya konseptual sebelum kehamilan nih ceritanya ya. Betul. Tapi dok sebenarnya gini, kalau bicara premarital kan juga sebenarnya itu prekonseptual juga. Betul. Boleh sama nggak sih barangnya antara premarital dan Barangnya sebelum yang nikah? diperiksa Iya gitu, maksudnya yang diperiksa. screeningnya. Yang sebelum nikah sama sebelum kehamilan gitu. Ya sebenarnya sama, cuma kan ada beberapa hal yang berbeda seperti pemeriksaan ultrasound. Kita kan kalau belum menikah kan pasti periksa dari perut Dari ya. luar Oh, ya, nggak nggak bisa akan masuk. masuk dong Karena gitu vaginal ya. nggak bisa ya. Sabar ya dok ya, ini kadang-kadang suka bermasalah ya, tapi kayaknya Mungkin sih nggak kabelnya agak masalah. kendor kali ya, kabelnya agak kendor. Boleh dikeluarkan materinya? Masih halo dokter, dok tunggu aja dok kalau Dok, gitu. dok, duduk, kita ngobrol dulu aja dok. Iya. Silakan. Dok, yang pertama dok, kalau biasanya begitu kita datang ke dokter, ada dok, Nah, dia emang ngeledek dok, iya, dok, iya, dok, iya, dok, agak langsung dikerjain dikit, ada, agak di maaf prank ya dok, dok ada ya. kamera sebelah dok. Iya, itu lagi di prank. Situ ya. Iya, Iya, iya. langsung dok. Oke, Boleh, Dok? jadi saat ini kita bahas tentang preconception care, yaitu screening persiapan kehamilan. Ya, jadi yang pertama apa sih screening persiapan kehamilan? Ya, ini usaha pasangan suami istri untuk mempersiapkan kehamilan, ya sehingga membuat kesehatan wanita dan kehamilannya menjadi lebih baik. Tuh, kesehatan pria nggak disebut. Paling kantong kesehatan doang. wanita dan pria. Nah maksudnya. itu, tolong dok direvisi dulu dok. enak aja. Kelamaan, kelamaan. Sehingga bayi yang dilahirkan juga sehat, ya. Amin. Itu mencakup fisiknya dan mentalnya. Lalu berikutnya apa sih pentingnya, gitu kan? Pentingnya
ternyata persiapan ini nantinya akan menciptakan bayi-bayi yang sehat. Ya, jadi masa depan Indonesia juga jadi lebih baik. Ya, kesehatan gimana cara makan yang baik ya. Lalu bagaimana laboratoriumnya, bagaimana kesehatan wanita maupun suaminya ya, dan hal ini akan berpengaruh terhadap jangka panjang. Baik. Karena apa? Karena baby itu kita program, istilahnya fetal programming. Kita pengen dapatnya baby yang unggul lah, pokoknya manusia Betul unggul ya. gitu ya. Salah satunya dari apa? Yang pertama yang paling gampang itu adalah datang ke dokter. Pertama pasti periksa berat badan dan tinggi badan. Iya, betul. Lalu kan tadi ada tensi juga ya. Nah, berat badan ini pengaruhnya adalah banyak ya. Ada kita sebutkan namanya overweight, berat badan berlebih, atau obesitas. Ya kan? Obesitas itu di mana indeks massa tubuh berat badan bagi tinggi badan kuadrat di atas 30. Ya, hal ini gimana? Hal ini bisa menyebabkan gangguan menstruasi, ya, menghambat kehamilan, lalu menciptakan resiko dalam kehamilan seperti hipertensi dalam kehamilan. Resiko juga melahirkan bayinya besar, persalinannya lama, macet, dan resiko juga bayinya ada masalah, kelainan jantung dan lain sebagainya. Ternyata Kelainan masalah kongenital. obesitas aja nih udah panjang ceritanya ya. Dok, kalau gitu, misalnya orang yang obesitas, pengen punya anak, apakah disuruh ditahan dulu sampai dia kurus apa gimana? Memang sebaiknya wanita-wanita yang obesitas maupun pria yang obesitas itu sebaiknya sebelum hamil dia harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu sehingga mencapai normal weight. Oke, dok, berarti gini dok ya, kalau yang laki-laki itu kan dia cuma nyumbang sperma ya dok ya. Betul. Waktu dia obesitas, spermanya juga kualitasnya nggak terlalu bagus. Betul. Ya, jadi dengan obesitas ada namanya minyak lemak dalam perut atau visceral adipose. Hal itu yang menyebabkan banyak peradangan sehingga nyebabin kualitas spermanya juga buruk. Buruk itu maksudnya lebih gampang keguguran kah atau anak yang terlahir dengan Cacat sindrom kah tersebut? gitu? Betul, ya resikonya adalah bisa keguguran berulang atau sulit hamil. Iya, Oh, iya. jadi ini Banyak cerita terjadi sulit ya. hamil itu makanya dikatakan sekarang bukan cuma cerita perempuannya yang bermasalah, yang Bukan. laki-lakinya pun banyak Bisa gitu ya dok ya. Bukan, betul. Lanjut dok. Oke, ini tadi kita lihat ya Ya. gambarannya. Lalu berikutnya apa yang dia harus lakukan? Tadi konsultasi dengan ahli gizi, olahraga. Sengaja dia mancing ada olahraganya ya dok ya. Betul, datang ke dokter olahraga ya. Oke dok, sebelum ke sana dok, silakan dok. Ya. Kan gini, kan dokter mengatakan kalau misalkan gitu ya dok ya, dia kelebihan berat badan baik yang laki-laki atau yang perempuan, suami atau istri, Betul. diusahakan untuk menurunkan berat badan. Dok, nurunin berat badan itu nggak gampang dok. Memang. Kalau setahun 2 tahun nggak turun-turun atau nggak punya anak nggak punya Iya, itu anak dia. dok. Ada nggak Mau ke cara sana. gitu ya pemirsa yang dimana barangkali nggak apa-apa sih agak gemuk dikit, tapinya barangkali ada cara lain supaya kita tahu tetap barangkali dalam keadaan sehat. Screening tadi nih, nanti kita bahas lebih jauh ya. Jangan lupa, abis ini segmen 3 boleh nelpon ya. Untuk yang Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Boleh juga masih via Instagram di DM aja ke @haldoktertvri. Oh, kita tapi halo dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa masih membicarakan mengenai screening persiapan kehamilan dan bayi baru lahir Yes. ya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Saat ini udah bisa telepon-telepon Ya. ya mama-mama muda biasanya sih nggak mau Mahmud. telepon. Tapi nggak apa-apa kalau mau telepon buat barangkali ada anaknya lagi hamil atau cucunya kejauhan. Iya, Jangan, iya, jangan ya. anaknya lagi hamil. Anaknya lagi hamil boleh ya karena biasanya di sini Dokter Haikal kalau yang muda-muda pengennya nanyanya lewat Instagram. Instagram. Oh, iya. Kalau yang umurnya di atas 40 tahun biasanya telepon langsung. Memang Iya. udah beda cerita. Karena jadinya. biasanya generasi zaman sekarang nih jarang punya telepon rumah. Oh gitu ya. Iya tahu udah nggak pakai telepon Betul. rumah sekarang udah Sama, pakai benar. handphone. Nah, jadi semua tuh udah mikirnya udah gampang langsung Instagram. Iya. Tapi pertanyaan saya ulang ya pemirsa ya. Tadi yang dikatakan kalau kegemukan ya obesitas suruh nurunin dulu. Ya Ya. kan nggak gampang nurunin berat badan masa kemudian dipospon punya anak sampai 5-10 tahun gitu misalkan. Lama banget 10 tahun. Ih belum Iya. tentu 2-3 Iya tahun sih. kurus. Ya, jadi sebetulnya oleh karena itu makanya pentingnya screening preconception. Karena apa? Karena selain menurunkan berat badan, kita juga mesti cek marker-marker yang lainnya. Seperti tensinya bagaimana. Lalu berikutnya yang paling penting nih dari wanita adalah menstruasinya. Apakah menstruasinya normal atau tidak? Menstruasinya teratur atau tidak? Karena apa? Karena di situ mencemirkan
kapan telurnya berovulasi. Nah, ini yang paling pentingnya karena dia bisa Makanya tadi menyebabkan disebut-sebut keguguran si dan lain obesitas sebagainya. ini. Kalau memang kegemukan biasanya kejadian apa, Dok? Iya. Iya, jadi kalau kegemukan yang pertama dia bisa jarang menstruasi. Ya, atau kita Nggak sebutnya teratur mensnya berarti. betul. Jadi tidak bertelur sel. Lalu bisa Bukannya kalau yang itu biasanya juga nggak bisa hamil, Dok? Susah hamilnya, Dok? memang makanya targetnya adalah selain pasti berat dong nurunin berat badan, at least menstruasinya teratur kalau wanita. Jadi ngebayangin nurunin berat badannya itu nggak sampai tingkat dia barangkali nih ya normal gitu enggak, tapi pokoknya sampai dikejar gimana mensnya bisa teratur. Iya, sebetulnya sih ya yang paling baik adalah berat badannya mencapai normal weight. Yang paling baik Yang ya. paling baik. Atau kalau di kedokteran olahraga kita bisa kenal visceral fat dan lain sebagainya. Komposisi tubuhnya ya. Betul, body composition. Karena apa? Karena dialah yang nantinya mempengaruhi kualitas telur Iya. dan kualitas sperma. Dok, Oke. kalau udah kepalang hamil, datang ke dokter nih, udah telat nih misalkan, ya udah 3 minggu, 4 minggu, ini kan udah kejadian nih. Dan masih obes gitu. Dan montok misalkan, ya terus Montok. gimana, Dok? Ya banyak hal seperti itu ya. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah mungkin screening saat kehamilan. Jadi lebih sering. Betul. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan ultrasound di trimester 1. Boleh dong materinya biar ketahuan kira-kira. Jadi memang kalau sampai ini gemuk nih, Dok, hamil gitu, Dok ya. Terus emang kenapa sih? Oh bukan dokter, Yang punya ini dokter belum datang Haikal. dokternya, yang punya Masih dokter OTW, Haikal. masih aja. Dok, tadi kan dokter bilang, nah kan tadi barusan kalau yang obes kan di atas 30. Betul. Tapi kan kalau Asia sekarang pakainya kan bahkan 25. Betul. Sebetulnya malah Asia itu kalau Kementerian Kesehatan sih pakai yang 30 juga ya, Dok ya. Beda-beda nih Nah memang. itu dia nih. makanya, ikut mazhab yang mana dok? Ya, Oh, mazhabnya mazhab. tadi ya berat 30 ya, Ya, Dok. sebetulnya kan udah di adaptasi ke Asia ya. Di mana di bawah 23 itu normal weight, 23 sampai 25. 25 itu overweight. overweight, di atas 25 obesitas. Ya, formula manapun boleh kita gunakan. Oke. Cuman mungkin sebaiknya yang Asia. Iya, iya. Tapi yang pasti yang penting adalah bagaimana nextnya. What need to be done gitu. Kalau kita mendapatkan hal seperti itu. Oke. Oke, Dok. Lanjut, Dok. Silakan, Boleh, Dok. Oke, jadi tadi selain obesitas, yang berbahaya Lagi juga yang kurus banget Yang ya. yang kurus banget juga banget ya. ya, seperti contohnya misalkan atlet, lalu orang-orang yang mempunyai kelainan Pola makan. dan sebagainya. Nah, Dok, banyakan mana, Dok? Yang overweight apa underweight? Yang over ya, Dok? Sama-sama banyak, mungkin sama lebih banyak, banyak yang obesitas saat Iya ini. sih saat ini sih. Oh, baik. Ah, Lanjut, Dok. Ya, jadi risikonya apa? Risikonya satu, menstruasinya juga nggak lancar. Karena apa? Karena justru komposisi lemaknya nggak ada. Kurang. Sementara hormon itu diciptakan dari lemak. Lemak betul. Lalu berikutnya risikonya apa? Risikonya jika hamil dia bisa prematur. Wah. Ya, lahirnya kurang bulan, ya berat bayinya kurang, risiko buat bayinya. Ya, dan banyak macam yang lain lagi. Baik. Ya. Bisa gastrosisis dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah anemia. Ini juga penting karena apa? Karena ternyata 60% wanita Indonesia itu masih anemia dalam kehamilan. Ya, anemia di atas 12 wanita, ya cuman baiknya kalau dalam kehamilan itu di antara 11 lah, di atas 11 lah. Ya, karena apa? Karena biasanya kurang zat besi, ya dan risikonya juga apa? Risiko berat badan lahir rendah, prematur, dan perdarahan saat melahirkan itu nggak bisa Oke dok, kalau anemia, begitu kita cek nih, oh dia 10 misalnya. Betul. Itu butuh berapa lama sih dok biasanya? Untuk kita kan biasanya kan minum ini ya, zat besi suplemen tuh. Betul. Nah itu berapa lama kita tungguin? Oke, ya tergantung yang pertama apa penyebab anemianya. Ya. Oh, dikejar ya. Betul. Tahu dulu Penyebab apa. anemia kan Taunya belum tentu. cacingan. Iya. taunya. Belum tentu zat besi kan. Iya sih. Mungkin aja cacingan dan sebagainya atau kurang asam folat. Iya Iya, misalnya. iya. Gitu. Otomatis harus ada pemeriksaan lab tambahan. Lalu berikutnya jika karena kurang besi, ya tergantung preparat besinya yang kita minum. Besi material gitu misalnya. Jangan dong. Nggak bisa. nggak Makan bisa. besi kan Jadi gigi intinya rontok di sini tuh. adalah kalau kita datang ke dokter kebidanan sebelum hamil, banyak yang masih bisa kita kerjakan Iya. mengejar gitu ya, Dok ya. Betul. Tapi walaupun sekarang kejadiannya adalah dalam keadaan hamil baru datang ke dokter. Baru sibuk. Baru sibuk. Karang kabut dok ya. Oke, lanjut, Dok. Lanjut dok. Nah ini tadi yang bisa dilakukan, kita makan suplemen zat besi ya, seperti makanan juga masih banyak kan, Iya. kangkung, Ya, masih bisa buah mengejar lah, bit ya. ya, bayam, daging merah dan lain sebagainya. Lalu kurangi konsumsi teh ya, karena ada zat tanin yang bisa mengurangi absorpsi dari zat besi. Ya, dan banyak makan seperti vitamin C, seperti jeruk dan lain sebagainya. Itu vitamin C dapat
membantu proses absorpsi dari ferin. Iya. Zat besinya ya. Lalu yang lainnya adalah infeksi. Ini juga penting ya, infeksi HIV, hepatitis B, sifilis dan lain sebagainya. Emang banyak dok yang HIV dok? Ya memang sih nggak begitu banyak, cuman yang paling penting adalah pemeriksaan HIV dan hepatitis B itu wajib bagi Jadi yang mau semua- hamil dan bagi yang hamil. Jadi datang ke dokter hamil 2-3 minggu pasti diperiksa HIV. Ya nggak 2-3 minggu sih ya, maksudnya di trimester awal lah. Pasti Saat kali diperiksa. pertama kontrol, baiknya dilakukan pemeriksaan. Karena begitu positif ada obat yang harus diminum. Nah, itu dia paling pentingnya. Kalau positif, efeknya gimana dan Iya. bisa ditanggulangi nggak untuk pencegahan ke bayinya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa semua ibu hamil wajib dilakukan pemeriksaan HIV dan hepatitis B. Oke, boleh dok. Di puskesmas pun udah bisa dilakuin. Oke, jadi ceritanya sekarang adalah pemirsa, ini udah beberapa tahun yang lalu sih ya dimulainya ya dok ya. Betul. Bahwa semua perempuan atau wanita yang hamil harus melakukan cek HIV. Betul. Yang kalau kita dapat di screening, kita dapat di HIV ini langsung diberi pengobatan supaya anaknya nanti bayinya itu nggak kena gitu dok maksudnya. Betul. Di slide berikutnya tadi kita bahas. Oh, saya coelin ya dok ya. Joelin, sabun kali. Nah ini dok. Oh, Oh, hepatitis B ini juga. kelewat berarti. Jadi saya bahas lagi tadi HIV ya. Iya. Jika dia HIV dan tidak diobatin, yaitu kurang lebih sekitar 40-50% bisa ditularkan ke bayinya. Tapi jika ditanggulangin dengan pengobatan yang baik, itu bisa ditekan hingga di bawah 1%. Oh, jauh ya? Jadi Jauh. ibunya nggak apa-apa positif, anaknya bisa kemudian nggak positif gitu Betul. ya. Dok, ya. Itu Tapi yang dok, paling penting. saat lagi hamil minum obat HIV bisa mempengaruhi kehamilan nggak? Ya tentunya karena obat HIV bisa menyebabkan mual ya. Jadi kan makannya kurang baik. Lalu berikutnya bisa menyebabkan kekurangan folat sehingga anemia dan lain sebagainya lah. Makanya dalam keadaan hamil itu selalu ke dalam pengawasan dokter. Betul. Dok, tapi sekarang aja pengen tahu di praktek dokter berapa banyak yang dokter dapat kemudian HIV-nya positif. Hanya pengen tahu keadaan sekarang. Kan tahu kan COVID positif doang dok kita Gambarannya dok. lah, Iya. gambaran. Jarang lah ya, mungkin 1/100 lah. Oh, nggak terlalu banyak. Tahu. Banyak sih dok, 1/100 mah banyak. Atau lah. ya 1/200 lah ya. Pasnya dok berapa dok pasnya? Hah? Pasnya berapa? Pasnya Dok? berapa? Dok, Apa ya, sih dagang coba gitu. ya? Apalagi dok yang paling penting dok? Ya tadi hepatitis B ya, hepatitis B juga bisa dilakukan jikalau memang positif ibunya akan ada pemberian vaksinasi buat bayinya dan pemberian antibodi di saat lahir. Oh, oke. Dok, saya boleh mulai memberikan pertanyaan dari IG saya ya dok. Nanti kalau dari IG sini lain lagi dok. Siap. Pertanyaan mengenai USG dok. Ya. USG itu boleh seberapa sering? Ada nggak sih maksimalnya dok? Oke. Jadi kalau menurut WHO pemeriksaan dalam kehamilan 4 kali. Tapi kalau yang biasa Minimalnya dok ya? minimal itu untuk Minimal. seluruh dunia ya karena kan ada low resources country juga. Iya betul. Ya, tapi yang biasa kita lakukan adalah pemeriksaan di trimester awal itu setiap 4 minggu sampai 28 minggu, lalu 2 minggu sekali sampai 36 minggu, lalu seminggu sekali. Ya. Dalam hal itu kita dapat melakukan pemeriksaan ultrasound ya karena tidak berbahaya karena dia kan basicnya soundnya suara. Jadi gini, pertama adalah si USG ini tidak berbahaya untuk janin. Betul, Oke, jadi sebetulnya tidak ada angka maksimal. betul. Minimalnya aja 4 kali. Tapi ingat bahwa USG tidak boleh dalam jangka waktu yang lama gitu misalkan dalam satu pemeriksaan. Durasinya. Durasi karena ada thermal effect dari ultrasound itu. Berapa iya. lama biasanya dok? Tapi emang nggak lama sih Ya kan biasanya dok dokternya ya. juga yang Iya, biasanya kan? tentunya tergantung dari frekuensi penggunaan USG-nya dan lain sebagainya. Iya. Nah, pertanyaan yang satu lagi malah gini, kalau saya tidak pernah di USG, bahaya nggak nanti dok? Ya, minimal at least dilakukan pemeriksaan USG itu 3 kali lah kalau menurut saya. Wah lumayan banyak dong, Itu ya 2-3 kali lah. Yang pertama adalah screening di trimester awal di 13-14 minggu untuk Apa yang dokter cari di situ dok? ya, yang pertama bayinya berapa? Kembar apa Jangan-jangan enggak? bayinya nggak cuma satu gitu 6 ya. gitu. Jangan hamil di luar kandungan bisa juga kan? Oh iya benar. Itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan screening bayinya sehat atau tidak. Ada kelainan kongenital, kelainan bawaan atau enggak. Tapi dok gini, kalau misalnya memang bayinya ternyata ada kelainan, bisa kita bilang mohon maaf cacat gitu, kan nggak bisa diapa-apain juga dok, mau ngapain? Iya, nah nanti akan dibahas tuh sama dokter iya. anak berikutnya, ya kan? Yaitu bagaimana mempersiapkan perawatan bayi dengan
Iya, waktu lahirannya itu kan disiapin nggak gitu segampang ya. itu karena Betul. habis dilahirkan kan dilempar. Jangan dilempar dong, kalau nggak ketangkep gimana? Maksudnya kan tanggung jawabnya langsung pindah nih gitu ya Betul. operan. Nah itu Jadi udah bisa mempersiapkan kira-kira saya mesti gimana, saya mesti datang ke center apa, Iya, penyakit anak saya Jadi apa. buat yang nanya, buat apa toh kita nggak bisa bikin apa-apa, salah sebetulnya, banyak yang bisa kita kerjakan. Iya, Persiapan di kelahiran itu. Perspektifnya mesti dilihat dari segi yang lain gitu kan. Iya. Nah itu kan yang pas yang 13-14 minggu dok. Betul. Ya, terus kapan lagi dok yang harus banget tuh USG? Ya, di 20 sampai 24 minggu. Itu cari apa dok? Ya, itu kita bisa lihat adanya kelainan bawaan ya, organ di situ sudah lengkap, kita bisa periksa semuanya, ada kelainan jantung atau enggak. Oke, dok gantian dok. Aku penasaran lagi nih. Kan tadi kan dokter sempat bilang bahwa ada zat-zat gizi yang harus dipenuhi. Betul. Nah, banyak yang nanya, boleh nggak sih dok kalau misalnya kita makan biasa aja, tapi kuatin di susunya? Tahan dulu dok, kita kayaknya masih iklan dulu nih. Jadi kan kadang-kadang tuh nggak bisa makan nih pemirsa ya, capek juga kan lagi hamil mesti makan ini itu. Udah Kalau begah. misalkan dikejar di susu, boleh nggak gitu ya? Nanti Iya. dijawab ya pemirsa, jangan lupa boleh telepon ke sini. Dan nanti IG pun pelan-pelan kita jawabin satu-satu pemirsa ya. Iya, jadi tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan kita masih ngebahas soal bagaimana sih screening persiapan kehamilan dan bayi baru lahir. Oke, tapi kita udah kedatangan dokter anaknya juga nih pemirsa ya. Kita Ya, sambut dulu aja kali boleh deh pemirsa. sekalian Udah biar ngobrol lebih kelihatan. asik dan lebih lengkap ya pembahasannya. Hai dok. Halo apa Dokter kabar? Lucia. Silahkan. Silakan duduk. Nganterin ini dok barusan nih. Ibu hamil. Nggak hamil. Ibu Ah, hamil. Hamil. Kalau itu kan bapak hamil kan. Masih digibahin, saya udah yakin. Saya dulu Jangan lupa USG ya, udah berapa bulan kan? Iya 9 bulan sih. Iya, 9 bulan itu udah. mendadak. Bener ya? Jadi pemirsa, kita udah kedatangan Dokter Lucia Nauli Simbolon. Tapi manggilnya nggak begitu kan dok? Kasih tahu dong panggilan kesayangan semuanya. Panggil kesayangannya Dokter Luna. Tuh. Maya nggak dok? Maya nggak? Enggak. Tanpa Maya. Luna dan Lula di sini. Oh, Jangan gitu, sedih iya, ya. iya. Jadi pemirsa kalau tadi Dokter Haikal bicara mengenai pas belum kejadian nih gitu, belum ada janinnya. Tapi begitu kok ternyata ada permasalahan, udah ngobrol dong sama Dokter Luna, iya dong, iya nggak dok? Betul. Ini pas nanti melahirkan mesti begini. Nah, tapi kita pengen tahu kan sebetulnya apa aja sih yang bisa kita tahanin. Sebelumnya, sebelum ke materinya Dokter Luna, satu dulu tadi, susu gimana Susu gimana ceritanya? itu dia mereka. Ya, jadi sebetulnya mau pakai susu atau tidak juga nggak masalah. Yang penting adalah kita tahu bahwa komponen makanan itu kan ada 5 dan ditambah susu. Oh, nutrisi gitu pokoknya ya. Ya, jikalau memang di awal kehamilan di mana ibu hamil itu mual dan muntah dan kekurangan sesuatu yang boleh dimakan, itu bisa ditambahkan juga dengan susu. Bisa dikencengin lah susunya. Tapi tetap makannya harus bener dulu kan? sebenarnya? Betul. Susu kan juga ada yang susu yang mengurangi mual. Oh, oke. Gitu. Jadi Atau bisa ditambah inti- jahe. Kalau intinya adalah gimana caranya nutrisinya tercukupi. Betul. Terserah mau susu ke mau apa nggak apa-apa gitu ceritanya. Lain sama anak ya. Kalau anak beda kan, tapi mesti mengunyah lah, mesti apa lain Iya, ceritanya. Dok, kita mulai yuk dok yuk. Ya. Ini karena IG banyak banget ya dok. Ya, ntar Nanti. sabar ya berdua ya. Oke lanjut dok. Oke, permisi. Oke, jadi kalau misalnya nih Dokter Haikal udah ngelahirin bayinya ya, kemudian kan kita cek nih sebagai dokter anak, pertama langsung nangis nggak? Oke. Kalau bayinya nggak Kalau nangis, langsung nyanyi, wah bahaya Aduh. dia. Kalau dia tegar dok gitu misalnya emang orangnya tabah aja nggak nangis gitu. dokternya yang nangis. Oh dokternya yang nangis. Dokternya ya. Iya. Karena anaknya itu harus nangis, aktif, itu tanda bayinya yang sehat. Oh. Kemudian setelah itu kita lihat dulu usia kehamilannya, kemudian ketubannya, ada risiko infeksi tidak, dan kelengkapan organ vitalnya. Itu di meja resusitasi. Jadi itu dua betul-betul nggak? udah lewat Dokter Haikal aja ya. Itu udah Ah. tugasnya Dokter Luna udah. Ya, kan nanti sambil dilakukan IMD ya. Kalau bayinya bugar, sehat, nangis, kemudian cukup bulan, tidak prematur, ya dilakukan IMD. Nah, kalau misalnya tidak, kan kita cek dulu satu-satu ya organ vitalnya, matanya lengkap tidak, telinganya 2 tidak, ada langit-langitnya itu tertutup rapat atau ada celah tidak. Kemudian ke bawah nafasnya bagaimana,
kemudian sampai ke lubang anusnya ada atau tidak, ekstremitasnya lengkap tidak, jari-jarinya, tangan dan kaki. Itu langsung di meja begitu lahir langsung diperiksa semua dok? Iya, betul kan IMD, kalau sudah selesai IMD, bayi bugar nih ya ceritanya, nangis kuat, ketubannya nggak ada masalah, bayinya cukup bulan, IMD, setelah IMD kita periksa di meja Lebih registrasi detail lagi ya baru ya. Betul, kita cek satu-satu kelengkapan organ vitalnya dulu, kemudian Apgar score nanti disampaikan di situ. Oke. Gitu. Baik, lanjut dok. Silakan dok. Nah, setelah itu misalnya bayinya kan sehat bugar, kita lakukan rawat gabung bersama ibu sambil kita motivasi untuk ASI. Nah, kita lihat pada hari ke apa sih itu pentingnya screening bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir itu kan kadang klinisnya baik-baik saja. Tapi di usia 48 sampai 72 jam, jadi usia 2 sampai 3 hari, harusnya dilakukan pemeriksaan darah dan screening pendengaran. Supaya apa? Supaya kalaupun ada sesuatu yang masalah, kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Gitu. Jadi jangan ketahuannya telat nih gitu. Betul. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti hormon tiroid aja itu murah dan mudah. Gitu. Kalau misalnya dicek kemudian hasilnya kurang. Itu bisa langsung diberikan hormon tiroid. Karena apa? Supaya anak kita tidak jadi adanya retardasi mental. Retardasi mental ya. Ini tanpa drama nih pemirsa nih sebetulnya. Jadi memang ada caranya semua, tapi itu kan 48 jam ya dok ya? Betul, Berarti mau nggak 48 mau jam. memang harus ditinggal selama 2 hari itu? Iya kan rawat Nggak bisa gabung pulang bersama hari ibu. ini juga, misalnya gini, sekarang melahirkan pagi, terusnya pulang nanti sore, nggak bisa dok? Buru-buru amat kan mau kemana? Kan nanya dulu Oh, iya. kali. Kalau misalnya bayi yang lahirannya spontan kan biasanya buru-buru amat tadi ya kata Iya, Dokter Dika. benar. Nah biasanya kita lakukan screening untuk di apa namanya Telinga. pendengaran dulu. Oh, baik. Pendengaran kan tidak tergantung usia nih. Kita lihat hasil OAE-nya bagaimana gitu. Hasil OAE-nya itu harus di saat bayinya tidur. Ruangannya harus tenang. Kemudian dipasang seperti apa? Speaker dan mikrofon ya, apakah bayi tersebut berespon atau tidak, langsung nengok atau tidak gitu. Dalam Saat keadaan ada tidur, suara. berarti dia dibangun dong dok berarti? Iya kan dia dipasang, tenang dulu, kemudian saat adanya gangguan suara, bayi tersebut respon atau tidak, gitu. Itu nanti hasilnya pas atau refer. Kalau dia berespon berarti semua pendengaran dia baik, gitu. Kalau ternyata refer, jadi harusnya diulang lagi dengan BERA di usia 1 bulan. Ini screening awal supaya jangan sampai nanti anak saya speech delay di terakhirnya baru Ternyata dicek gangguan pendengarannya pendengaran. kurang. Iya. Dok, berapa banyak yang bermasalah dengan pendengaran? Kalau pendengaran yang bermasalah tidak terlalu banyak ya, angkanya sekitar 1/10.000. Tapi kan kalau kita deteksi seawal mungkin yang 10.000 itu kan bisa baik nih dok. Jadi kita nggak terlambat untuk generasi masa depannya. Betul. Apalagi yang kasihan ya, nggak belajar. kasihan karena kita melatih dia bicara ternyata ada gangguan di pendengaran. Dan ini kan bukan cuma tuli yang total kan dok, maksudnya separuh juga kan masih bisa didapat juga kan ya dok? Betul, masih bisa. Tapi kan kita jadi tahu mengintervensinya. Kalau misalnya hasil beranya dari dokter THT-nya kurang baik, mungkin kan ada namanya alat bantu dengar ABD. Tergantung berapa desibel nih anak dengernya di setnya, bahkan next step-nya bisa dipasang yang permanennya di timpani. Oh, karena kan juga ada dong kadang-kadang orang tua tuh kalau asal misalnya anaknya lagi tidur ada geledek jeder bangun, udah berarti pasti berarti gitu. bagus. Belum tentu ya. Belum tentu karena itu subjektif sifatnya. Yang namanya pemeriksaan harus seperti ini, artinya objektif. Kita nggak pakai perasaan. Iya. Gitu. Dan satu lagi yang paling penting adalah bisa aja dia nggak tuli total loh, Tapi tapi berkurang sebagian. nih kemampuan Iya. mendengarnya gitu. Betul, ya. jadi misalnya ibunya suaranya tinggi nih, sopran baru dengar. Kalau bisik-bisik nggak dengar, nah kan repot juga nih. Iya, Kan nggak benar harus teriak-teriak terus ya kita gitu. Lanjut dok. Terus next step-nya ini yang paling penting karena kejadiannya ini sangat bisa dicegah. Screening hipotiroid kongenital itu 1/1750. Oh lumayan banyak. Jadi Lumayan banyak, padahal kalau ternyata anak-anak ini menderita hipotiroid itu ada gangguan kecerdasan, kemudian mulai konstipasi, malas menyusu, kemudian gangguan pertumbuhan karena kurang hormon tiroksinnya. Nah itu kan hal-hal yang sayang sekali kalau kita deteksi di usia 48 sampai 72 jam dan itu cuma ditumit kakinya. Ditumit Ditusuk terus dikit ditaruh, ya? ditaruh di kertas saring. Jadi bukan darah yang harus banyak, darah vena 3 cc, 1 cc itu bukan. Cuman ditetes saja gitu kan kelihatan nih apakah tiroidnya terganggu kan atau enggak. 48 sampai 72 jam kalau diintervensi dia bisa normal ya dok ya?
bisa normal kan kita berikan intervensi obat nih. Iya. Nah, obatnya harus diminum terus. Itu seumur umur dok? Minum Seumur obatnya? umur, tapi kan kita cek ulang nih nanti apakah si hormon tiroidnya itu kan kita ceknya kan ada dua ya, stimulating hormonnya TSH-nya dan FT4-nya. Iya. Apakah FT4-nya udah stabil, kemudian tiroid stimulating hormonnya bisa stabil nggak? Kan kita lakukan cek and recheck terus nih. Kapan dikatakan telat dok misalkan? Kan ini kan 48 sampai 72 jam. Kalau misalkan ketahuan misalkan baru udah sebulan baru ketahuan itu misalkan, apa bisa masih mengejar? Ya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya dok ya. Cuman yang namanya screening tuh idealnya dilakukan sebelum bayi pulang atau di usia 48 sampai 72 jam. Jadi kalau pulang jangan diam-diam Jangan ya. diam-diam. Iya. Oke, baik. Nah, permasalahannya bayinya tuh klinisnya kadang di usia 2 hari itu masih normal. Jadi masih banyak yang enggak, ini enggak apa-apa, nangisnya Iya, aktif bagus-bagus gitu. aja gitu. Bagus-bagus aja, jangan. Tetap yang namanya screening itu pada bayi yang baik supaya bisa dilakukan deteksi dini kalau ada kelainan kongenital dan dilakukan intervensi dini. Apalagi obatnya murah Kalau dan misalnya mudah. kayak tadi nih hipotiroid, itu di pelosok gitu udah bisa ngecek loh? Bisa. Udah Sekarang gampang sudah mulai ada di puskesmas karena ujinya sangat sederhana yaitu dengan Harus kertas dokter hari. anak atau bidan Nah, itu. bisa dok? Nah, kalau yang bidan mungkin harus dilakukan pelatihan dulu ya untuk terutama yang kelahiran di bidan. Biasanya kalau yang di tempat ada dokter anak dan dokter kandungannya, labnya lebih lengkap bisa. Baik. Cuma nanti akan dibuat harusnya sistem perujukan untuk pemeriksaan Baik. hormon tiroid ini. Ya. Lanjut dok, mesti agak cepat katanya dok. Iya, Ya, Dikasih betul. kode katanya. Siap. Kemudian screening wajib lainnya yaitu iya, G6PD. ya. G6PD itu kalau ternyata sel darah merah si bayi itu kurang enzim G6PD-nya. Akibatnya bayinya tersebut kuning lebih cepat karena dia pecah terus itu dok. Itu gambar sel darah Biasanya sih merahnya. dibawa lah ya biasanya ya. Ini kan Ya, kuning. ya betul. Itu penyakit bawaan dan terkait dengan kromosom X, di mana lebih jelas pada bayi laki-laki. Oke. Itu. Kemudian kalau di negara maju, hormon PKU, phenylketonuria sudah dilakukan screening dan hiperplasi adrenal kongenital sudah dilakukan, tapi belum di negara kita. Mudah-mudahan next step-nya bisa Di ya. kita itu bisa ngerjain tapi belum dikerjakan atau barangkali memang belum bisa juga memang kita. Bisa dikerjakan, cuman memang masih di pusat-pusat kesehatan tertentu ya Jadi dok kita ya. harus minta gitu dok. Betul, kita sebagai harus orang minta tua. karena ini memang rare disease. Jadi memang penyakit yang jarang, tapi kalau misalnya dilakukan intervensi di dini, bayinya Bisa tersebut nggak bagus sempat gitu ya. Iya, karena gejalanya kan muntah-muntah. Ini kalau hiperplasi adrenal, muntah-muntah sampai dehidrasi kan baru kita cari nih ke belakang. Biasanya seperti itu. Kalau phenylketonuria, kalau nanti untuk dietnya, jadi nggak boleh makan gluten atau tepung ya, jenis itu. Ya, lebih kurangnya seperti itu sih untuk screening bayi baru lahir ya. Oh, Oke, ini terakhir ya dok ya? Ya, terakhir. Udah Oke selesai. dok, silakan Ya. dok. Boleh. Saya udah dikasih kode nih ya. Kasihan, dok. Instagram antri katanya gitu ya. Lanjut, Udah mulai lanjut. panik Yuk, nih yuk, Instagram yuk. ini. Oke, dari Dila Fadila. Dok, aku disaranin untuk HSG, tapi nanti setelah HSG ada efeknya apa enggak? Takut aja sih dok. Nah, dokter Dokter Haikal mungkin. Haikal. HSG untuk apa dok sebenarnya HSG ini? Iya, jadi Mam Dila ini mungkin ingin merencanakan kehamilan ya. HSG itu adalah hysterosalpingografi untuk melihat adakah kelainan pada saluran telur, ya bagaimana patensinya, bagaimana rongga rahimnya. Nggak bisa USG aja dok? Iya, karena dua hal yang berbeda ya. USG tidak bisa menggambarkan bagaimana saluran telur yang kanan dan kiri itu baik atau tidak. Jadi kalau Biasanya, mau tahu si saluran telur itu tetap mesti HSG pilihannya. Salah satunya. Yang lain pilihannya apa dok? Pilihannya ada namanya kita lakukan cis HSG atau dengan tindakan operatif namanya kromotubasi. Oh ya enggak. Iya, Kalau lebih nggak serem mungkin. lagi. Orang HSG-nya ribet ya dok ya. Kamu mau nanya apa? Enggak, tadi biasanya berarti untuk orang-orang yang bermasalah di kehamilannya atau agak susah hamil gitu apa gimana? Iya, wanita-wanita yang sulit hamil. Misalkan datang ke dokter nih dok, saya baru nikah misalkan 2 tahun nih ya, masih muda semuanya, rapi lah semuanya, tiba-tiba kok belum hamil-hamil ya dok, teman-teman saya semua udah montok-montok semua udah hamil. Berarti saya ke dokter dok udah 2 tahun loh dok, Nah, gitu, udah nggak ada masalah. sekalian juga nih satu pertanyaan. Sampai berapa lama sih kita bisa bilang bahwa ini ada susah hamil gitu? Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Kita kasih label Kasih, susah nih. batas HSG nih, waktunya HSG berapa nih, batas waktunya? kandidat HSG gitu. Betul, sebenarnya itu ntar bisa next session ya, karena kan panjang banget. Iya, pembahasannya. Itu namanya kita sebut infertilitas, di mana pasangan suami istri
yang telah melakukan hubungan ya tanpa Reguler lah gitu ya. reguler tanpa kontrasepsi ya dan dalam waktu 12 bulan tidak hamil. Oh, setahun berarti Berarti tadi ya. 2 tahun tuh udah masuk ya dok ya. Sudah masuk. Siap-siap HSG deh gitu. HSG ini bisa kelihatan. Jadi Mam Dila mohon maaf tetap HSG ya. Iya. Satu lagi, snack bar. Dok kalau sama-sama udah cek normal pasutri tapi belum hamil juga. maksudnya. Kenapa ya dok? Iya, sebetulnya yang didefinisikan sebagai normal itu apa gitu. Ya kan, mungkin normalnya kan belum diperiksa semua. Iya. Betul. Gitu. Jadi ya mungkin sebaiknya datangi dokter kandungan, ya diskusikan apalagi yang mesti dilakukan sehingga bisa mencapai kehamilan. Tapi bisa nggak dok? Semuanya udah dicek sama dokter kebidanan dan semuanya normal, tapi kemudian belum punya anak. Bisa. Belum dikasih, Kak. Nah, ya udah berdoa aja gitu ya dok ya. Oke. Bisa. Nah pemirsa, kita masih punya banyak dari IG ya. Nanti kita janji setelah ini kita akan bacakan satu persatu. Iya, jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa masih membahas mengenai perskrininan gitu Apa ya. screening itu apa Berhubungan dari yang mau hamil, Hmm. yang udah hamil, sampai kemudian anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir. Ya. Ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke. Kenapa buru-buru? Karena IG-nya banyak. Kita Banyak mulai lagi banget ya. katanya. Yuk lanjut dari Asti Riyadiahu, Kom7. Kalau usia 48, waduh, bisnya mens tanggal 8, sekarang belum mens. Apakah itu menopause atau jangan-jangan gejala hamil, Dokter Haikal? Gimana tuh dok? 48 dong. Iya. Ya keduanya masih mungkin, walaupun hamil sangat jarang ya, bahkan hampir tidak mungkin gitu. Tapi yang pasti usia wanita Indonesia menopause itu kurang lebih sekitar 49 atau data yang berikutnya adalah 51 sampai 52 tahun. Oke dok, sorry dok. Tadi kan dokter bilang bahwa katanya hampir tidak mungkin. Kan masih mens dok, berarti masih bisa hamil dok? Iya, tapi kan cadangan telurnya juga sangat udah minimalis turun. lah minimalis. gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena belum lama saya ketemu satu orang 48 tahun dok. Iya. Jangan-jangan ini kenalannya Kalula bukan? Jangan-jangan sih anaknya. Basi kan ya, saya tahu banget. Dan ya pasti yang jadi masalah adalah takut anaknya kenapa-napa ya. Biasanya ntar ngobrolnya banyak deh. Tapi Iya. intinya masih bisa hamil, masih bisa karena belum betul-betul. Maksudnya masih bisa hamil. Periksa lebih jauh dok ini dok. Iya, Masih mungkin maksudnya? Masih mungkin gitu. Mungkin kan dok? hampir tidak mungkin. Hampir, Ya. oh iya. Tapi teman saya itu hamil loh. Berarti Tapi tadi ada ya. beberapa saya juga pernah Tuh dapat beberapa juga. kan Tapi jarang makanya banget. jadi Jarang ya. sekali tentu 1 banding 200.000 apalagi mungkin. kalau yang memang nikahnya agak telat ya dok ya. Jadinya memang mengejar supaya hamil. Jadi kalau enggak diperiksa aja deh ya kalau gitu ya. Jawaban singkatnya cek aja lah ya, biar pasti. Cek aja ya. Oke lanjut. Lanjut. Dari Bismibi. Bismibi katanya, halo dok, mau nanya kenapa saya kalau menjelang mens biasanya H-1 sampai H-2 itu, PH2 itu kepalanya sakit hebat sampai nggak bisa aktivitas. Selalu setiap bulan seperti itu. Ini episode yang beda sebenarnya jawabannya ya dok ya. Singkatnya mungkin dok. Sedikit aja, Dok. Biasanya apa? Seringnya? Karena apa? Iya, ada kita sebut namanya PMDD atau PMS ya, yang salah satunya keluhannya adalah migrain dan tension headache. Ya mungkin bisa dikaitkan dengan situ atau mungkin bisa berhubungan dengan nyeri mens yang nantinya akan menyebabkan sakit kepala. Jadi mungkin lebih baiknya kontrol ke dokter kandungan, diskusikan, Cari tahu kenapa kok ke begitu dokter ya. saraf juga. Baik. Gitu. Oh oke. Lanjut. Nah, ini kalau mau dua langsung boleh loh. Iya, dari Wadi, Aswadi Fatimah. jadi- Gini dok, istri saya sudah keguguran tapi sampai sekarang belum hamil juga. Belum haid selama 2 tahun, obatnya apa supaya istri bisa hamil lagi? Nah, habis keguguran dok, 2 tahun belum haid lagi. Belum Udah haid periksa lagi. belum pertanyaan pertama? Nah, obatnya apa? Ya kalau ditanya obatnya apa saya juga nggak tahu karena Iya, kan- mesti ngecek Kalau dulu ya diperiksa. kondisinya apa. Tapi yang pasti tadi bahwa persiapan kehamilan itu yang paling penting adalah bagaimana siklus menstruasinya. Pada istrinya tidak didapatkan menstruasi selama 2 tahun, berarti ada problem yang menyebabkan dia tidak Kenapa nungguin 2 menstruasi. tahun pertanyaannya itu juga ya. Pak Wadi dibawa langsung istrinya buat periksa lebih jauh. Iya, gitu ya. karena tidak haid 2 tahun itu biasanya nggak normal dok ya. Betul. Pasti ada yang salah. Lanjut. Monggo kak. Dari Nela, siang dok, saya ada beberapa pertanyaan terkait topik hari ini. Kenaikan BB bayi saya usia 9 bulan sempat hanya sekitar 300 gram. Kalau di aplikasi Primaku masih gizi baik. Terkait pernyataan dokter tadi yang berhubungan dengan intensitas BAB anak. Anak saya sehari bisa BAB 3 kali tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Apakah itu normal dok? Dokter Luna. Ya, jadi untuk Ibu Nelia ya,
Kalau ini belum disebutkan berat lahirnya ke 9 bulan hanya 300 gram atau bulan terakhir 300 gram. Kalau di usia 8 ke 9 bulan, ke 10 bulan memang per bulannya cuma 300 gram. Berarti nggak masalah kalau karena per anaknya bulan. lebih aktif. Kemudian terkait dengan BAB yang jumlahnya sedikit-sedikit. Kan sudah MPASI ya kalau 9 bulan. Makanannya sudah terserap dulu, tercerna dulu, baru sisanya dibuang lewat BAB. Jadi nggak apa-apa? Harusnya kalau dia BAB 3 kali sehari, harusnya tetap naik nih beratnya. Kalau ternyata naiknya tidak baik, sesuai di aplikasi Primaku tadi ya, gizinya bukan gizi baik, nah harusnya dicek tuh, apakah gangguan penyerapan atau tidak gitu. Makanannya apa saja, banyakan susunya atau MPASI-nya konsistensinya gimana gitu. Jadi bukan sekedar gizi baiknya, tapi plot garisnya itu gimana. Sudah mulai Cenderung berkurang. MPASI-nya teksturnya seperti gimana? Ini yang dikatakan harus lebih tebal gitu ya dok ya? Kalau 9 bulan kan oromotornya sudah bisa mengunyah dengan baik, jadi bisa idealnya coba. sudah nasi tim. Nasi tim. Jadi bukan bubur halus lagi gitu. Dan itu ada di Primaku semua sebetulnya Semuanya ya dok sudah ya? ada, betul. Pokoknya Ikatan Dokter Indonesia tuh rajin deh ngopi semuanya. Iya. Pokoknya asal dibaca bisa deh Mbak Nela ya. Tapi kalau mau periksa lebih jauh itu akan lebih baik ya. Lanjut. Lanjut dari Rusmiati, dari langganan kita nih ya. Dok, kalau USG feto maternal kan bisa deteksi kelainan pada janin sejak di kandungan. Tapi suka dak-dikduk kalau harus tahu bayi yang dikandung ada sesuatu nih. Nah ini dok, kebanyakan orang kita itu nggak mau periksa karena takut divonis katanya. Gimana? Iya, Nah, itu gimana? iya itu memang wajar. Siapa yang nggak takut kalau mengalami hal seperti itu. Cuman mungkin yang paling baik adalah screening terlebih dahulu di awal kehamilan, yaitu trimester pertama kehamilan di usia 13-14 minggu. Dari situ baru nanti dikonfirmasi di screening di saat 20-24 minggu. Sehingga ada waktu sekitar 10 minggu lah untuk mempersiapkan kondisi hati gitu kan. Kondisi hati. Kondisi hati. Dok, ini titipan teman dok ya yang menikah di usia 41 tahun. Nah Iya. sekarang kan pengen punya anak nih dok, udah 41 tahun terus takut-takutin dong sama semua. Nanti anaknya retardasi mental loh, di atas umur 40 tahun gitu ya. Nah terus dok gimana? Tapi pengen punya anak, ngotot pengen punya anak. Iya, berarti kan pasangannya merupakan pasangan yang high risk untuk terjadinya kelainan kongenital. Salah satu yang dapat dilakukan juga adalah pemeriksaan namanya non-invasive prenatal test saat hamil. Ya, lalu berikutnya dilakukan di atas 10 minggu. Lalu sebelum hamil atau ingin usaha mencapai kehamilan itu bisa dilakukan konsultasi dengan dokter kandungan Supaya kemudian nggak supaya nantinya cepat bisa langsung hamil. Oke. Dan mendapatkan kualitas bayinya yang baik. Karena di atas 40 tahun kan angka kelainan kongenital Jadi yang meningkat. paling bagus kita siapin dari awal, jangan kejadian udah 10 minggu taunya dites ada retardasi mental, ada nggak kemudian ke dokter anaknya langsung gitu, bisa nggak kemudian diberi apa, jadi waktu itu dia akan lebih baik gitu keluarnya, nggak parah. Retardasi mental kan juga ada grade-grade-nya kan Iya. sebetulnya. Ya, jadi kalau untuk bayi baru lahir memang nggak bisa dikasih apapun selain dikasih ASI. Karena ASI udah the best banget untuk pertumbuhan otaknya. Jadi kandungan paling tingginya kan juga protein nih. Iya. Protein kan untuk ke otaknya kan juga baik. Jadi nggak perlu suplementasi lain. Cuman memang karena sudah high risk, kita harus cek dulu terkait sindroma tertentu nggak nih. Terutama Down syndrome. Down syndrome, Gitu. Iya. Karena orang tuanya supaya paham dulu, syukur-syukur kalau tadi mau tes ya. Jadi kelihatan tuh apakah terkait trisomi 21 atau enggak atau gangguan yang lainnya. Dok, kalau udah ternyata positif ada retardasi mental gitu terus diapakan? Iya, sebetulnya nomenklaturnya bukan retardasi mental ya, Iya. tapi kelainan kongenital. Kelainan kongenital Kelainan jadi. kongenital meliputi semua hal termasuk Iya. RM. Ya, jika didapatkan hal seperti itu, ya tergantung kalau kelainannya sindrom seperti genetik atau kromosom, ya sebetulnya tidak bisa Ngapain diapa-apain. lagi ya? Ya udah Cuman, dilahirkan aja gitu. betul, yang bisa dilakukan adalah pada kelainan kromosom, misalkan sindrom Down, adakah kelainan pada jantungnya yang nantinya bisa diintervensi? Iya. Adakah kelainan pada hal yang lain? Yang sudah dipersiapkan kalau waktu kelahiran itu kan semua sudah Betul. siap. Iya Kak, atau lagi penasaran juga dok. Sekarang kan ada lagi yang namanya lebih canggih itu amniosentesis. Jadi cairan ketubannya diambil, dicek Iya. untuk melihat. Nah itu biasanya Perlu nggak apa sih? lagi? Perlu apa enggak? Yang kedua apa yang mau dilihat? Oke, jadi amniosentesis sebetulnya bukan sekarang, tapi sudah tahun lama ya? 80-90-an. Ya, itu adalah tindakan invasif mengambil cairan ketuban di dalam kehamilan. Saat ini yang dilakukan adalah tadi non-invasif prenatal test. Ya, hanya ngambil darah
ibu Ibunya. Udah bisa ketahuan Udah ketahuan. di atas semuanya 10 minggu gitu. bisa mengetahui. Walaupun nanti hasilnya pun jika positif dapat dikonfirmasi dengan paling tingginya yaitu amniosintesis. Oh, biasanya untuk apa dok? Itu apakah untuk tadi Down syndrome misalnya Iya. atau kelainan mental tadi? Apa sih yang bisa dilihat dari? Iya, banyak ya macam-macamnya seperti misalkan anemia pada janinnya atau ada kekelainan kromosom dan lain sebagainya. Jadi kalau udah memang menikahnya agak telat, tetap mau punya anak di usia yang tadi high risk, tinggi resiko tersebut, harus agak mesra sama dokter kebidanan, sama dokter anak. Mau tidak mau, bukan berarti pasti retardasi mental, tidak juga sebetulnya. Tapi selalu. memang angkanya agak tinggi ya dok ya. Ada hitungannya nggak dok, berapa dok? Iya, di atas 38 sampai 40 tahun kurang lebih sekitar 1 sampai di bawah 5 lah. Tapi di atas 40 tahun dia mulai meningkat drastis. Resikonya. Ya di atas 7%, bahkan di atas 42%, 42 tahun, ya itu dia bisa meningkat di atas 10 sampai 15%. Di atas 45 tahun mungkin 30% risikonya. Walaupun masih ada 70% normal, tapi kan tetap aja kita kepengennya kan sehat anaknya ya. Ada lagi? Oh masih ada dok. Jika nih dok, kalau seseorang yang punya kista atau mio mempengaruhi nggak sih kalau mau hamil? Iya tentunya ya. Tadi termasuk dalam salah satu preconception care, dilakukan USG jika didapatkan kista atau miom, tentunya itu bisa menyebabkan berakibat terhadap sulit hamil maupun berakibat terhadap kehamilannya itu sendiri. Waktu perkembangan janin betul. gitu ya dok ya. Baik. Satu lagi dok, sebelum ada pantun dan pantun ya dok ya. Dok, kalau misalkan ya dok ya, kita kan tadi udah ngerti, oh kalau anak baru lahir akan diperiksa ini. Kalau di tempat yang barangkali agak jauh gitu ya, nggak ada alat-alat seperti itu, si ibunya ini bisa meminta ke tempat yang lebih, maksudnya ya kota gitu, itu harus nggak diperiksa? Ya idealnya ya harusnya diperiksa ya, bahkan sebelum bayi tersebut usia 1 bulan. Biasanya kan bayi baru lahir dipulangkan kalau operasi di usia 2 atau 3 hari, kalau spontan kan langsung pulang. Bayi tersebut kan harusnya kontrol di usia 7 hari untuk dilihat kecukupan minumnya, kuning enggak, posisi perlekatan ASI-nya bagaimana. Nah di saat kontrol ini boleh dimintakan. Oh, baik. Jadi nih hak si anak nih terutama supaya kalau ada apa-apa diagnosisnya bisa lebih awal, intervensinya lebih awal karena untuk generasi yang hasil baik. terapinya juga jauh lebih bagus. Dan tanpa kita minta, kalau di kota-kota besar itu pasti ya dok ya sama dokter anak auto langsung diperiksa semua. Betul, harusnya sudah menjadi screening wajibnya di Indonesia sih melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia. Takutnya pada panik langsung gini, dok saya jangan lupa di ini ya, kata dokternya apa sih ngapain gitu kan. Padahal tapi pasti diperiksa kalau di kota besar sih ya, alatnya juga ada. Gitu. Betul, baik. ada dok. Dok pulang dari sini ada oleh-oleh pantun, ini dia nih yang jagoan pantunnya datang nih dok. Bruno. Coba, siapa duluan? Uti tetap duluan ya? dong, Oke. dok. Dengerin ya dok. Ya. Ke Italia nonton Inter Milan. Jauh. Pulangnya ketemu peramal. Wow. Yuk rajin lakukan screening kehamilan agar janin sehat dan bayi lahir normal. Oh, cakep. Udah sampai Italia ujungnya kan. Jauh ya. Namanya berikutnya yang lahirnya spontan ya. Siang-siang beli makan, Asik. pulangnya beli jus mangga. Untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, coba dilihat bayinya. Seingat Mas Bruno apa enggak? Dokter Haikal terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak. Yang jangan kapok kayaknya banyak ya. Selanjutnya nih pertanyaannya kemana-mana masalahnya ya. Pemirsa kalau sampai kelewatan nanti langsung dilihat aja di YouTube TVRI Nasional ya. Iya, dan juga jangan lupa untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI dong pastinya. Kalau saya Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.